Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyusun modul pembelajaran. Sebagaimana modul pembelajaran ini, materi yang kita sampaikan pada saat musyawarah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP se-Kabupaten Karanganyar pada tanggal 3 September tahun 2020. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan ketahui bersama dalam pembahasan tentang modul pembelajaran ini. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan ketahui modul itu apa. Kemudian bagaimana karakteristik modul yang baik. Kemudian yang ketiga bagaimana unsur-unsur modul itu sendiri. Untuk lebih jelas Bapak Ibu akan kita ketahui bersama bahwa modul itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Ini. Jadi modul itu adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik ini nanti dapat belajar secara mandiri. Baik dirinya sendiri ataupun dengan bimbingan guru. Begitu pula bahwa modul itu adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga pengguna ini dapat belajar dengan atau tanpa bimbingan seorang fasilitator atau seorang guru. Ini adalah modul. Jadi modul di sini adalah sesuatu yang disusun secara sistematis, urut, sehingga penggunanya ini dapat belajar dengan mandiri, baik dirinya sendiri maupun dengan bimbingan oleh seorang guru atau fasilitator. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya akan kita bersama apa modul yang baik itu. Bagaimana modul yang baik itu? Modul yang baik itu sebagai salah satu bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik secara mandiri. Jadi bahan itu bisa digunakan oleh anak, bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri. Kemudian modul yang baik itu modul yang tersusun secara sistematis. Modul yang tersusun secara menarik dan jelas sehingga dapat digunakan kapanpun, dapat digunakan dimanapun dengan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Itu modul Bapak Ibu. Nah selanjutnya, bagaimana karakteristik modul itu? Karakteristik modul yang pertama adalah self-instruksional. Apa itu? Bahwa modul ini mampu membelajarkan diri tanpa tergantung dengan yang lain. Seorang peserta didik ini mampu belajar dengan dirinya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain manakala membaca atau menggunakan modul tersebut. Karakteristik modul yang kedua adalah self-contained, yaitu pembelajaran dalam satu unit, dalam satu modul secara utuh. Pembelajarannya itu utuh dalam satu unit, tersusun dengan sistematik dalam satu modul itu. Yang ketiga, stand alone. Apa itu? Dikembangkan tidak harus tergantung pada media lain. Jadi modul tersebut dikembangkan tidak harus tergantung pada media lain. Modul anak membaca, membuka, ya sudah. Tidak harus menggunakan alat ini, itu, dan sebagainya. Karena dibuka dan dibaca langsung. Bisa dipelajari kemudian bisa dikerjakan. Yang ketiga, adaptif.
memiliki daya adaptif tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian user friendly itu memiliki kaidah akrab, bersahabat dengan pemakainya. Ketika anak itu menggunakan modul, membuka modul, mempelajari modul, ini anak itu akan merasa nyaman, merasa akrab, bersahabat dengannya. Karena apa? Dengan membaca buku itu nanti, membaca modul itu nanti, anak itu seolah-olah akan berinteraksi. Interaksi siapa? Seorang guru dengan siswa, seorang pembuat modul dengan siswa, modul itu dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, konsistensi. Maksudnya apa? Konsisten di dalam penggunaan font, penggunaan spasi, dan tata tulis yang lainnya. Ini. Itu Bapak Ibu, karakteristik modul. Selanjutnya, kita akan berusaha menyusun modul, maka harus tahu unsur-unsur yang ada di dalam modul itu sendiri. Apa itu? Yang pertama ada judul. Sebuah modul ada judul yang akan dibahas itu nanti apa, judulnya ada di sana. Yang kedua, bahwa modul memiliki unsur petunjuk belajar. Biasanya guru menuliskan, anak-anak, pada saat ini kalian akan mempelajari teks ini. Agar kita lebih mudah dalam memahaminya, maka silahkan Anda baca materi berikut ini. Petunjuk belajar. Setelah membaca materi, nanti kerjakan soal-soal yang diberikan. Ini. Kemudian yang ketiga, isi materi. Materinya apa? Tentang apa? Kita berbicara tentang apa? Di situ sudah ada. Kalau kita berbicara tentang mengidentifikasi teks deskripsi, materinya itu dicantumkan di dalamnya. Ada sebuah contoh teks deskripsi, kemudian ciri-ciri teks deskripsi itu apa, kemudian tujuan teks deskripsi apa, itu sudah tercantum di dalamnya. Sehingga apa? Peserta didik itu nanti mudah tertuntun di sana. Setelah ada isi Bapak Ibu, selanjutnya ada informasi pendukung. Informasi pendukung. Apa ini? Bisa panjenengan tambahkan di samping ada materi, misalnya menyusun teks cerita fantasi. Di samping menyampaikan itu ada strukturnya, atau menyusun berdasarkan struktur, oh ternyata ada bla 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 dan sebagainya. Apa pendukungnya? Silahkan ditambahkan, ada pendukung, informasi pendukung tentang tahapan alur misalnya. Masukkan di dalamnya. Karena apa? Di sana ada struktur, yang ada orientasi, kemudian ada komunikasi, ada resolusi. Tapi di dalam menyusun sebuah teks cerita fantasi itu, di sana akan ada informasi pendukung. Tentang apa? Tentang tahapan alurnya. Berikutnya, setelah kita memberikan informasi-informasi pendukung seperti itu, barulah anak-anak ini kita beri latihan, Pak. Kita beri tugas dalam bentuk lembar kerja. Lembar kerja peserta didik. Maka di dalam memberikan lembar kerja ada petunjuk lembar kerja. Petunjuk kerja untuk LKPD itu. Ini silahkan nanti. Jadi dalam modul diberikan materinya, kemudian ada lembar kerjanya. Lembar kerja itu diambil dari mana? Kalau kemarin kita sudah menyusun RPP. Yang RPP itu ada lampiran LKPD, kemudian ada lampiran penilaiannya, ya sudah itu tinggal memasukkan di modul kita. Sehingga pembelajaran itu nyambung.
antara RPP, antara modul, pelaksanaannya itu nanti akan tersambung di situ. Masukkan latihan berupa LK. Setelah memasukkan berupa LK, Bapak Ibu, anak-anak ini silakan dievaluasi. Cantumkan setelah ada latihan, di bawahnya di modul itu ada evaluasi. Berupa apa? Penilaian harian. Soal penilaian harian itu dimasukkan di situ. Insya Allah akan terbentuk sebuah modul yang baik. Setelah itu adakanlah umpan balik. Begitu Bapak Ibu, kira-kira penyusunan modul yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat contoh. Hanya sebagai gambaran saja, contoh modul yang nanti bisa Bapak Ibu kembangkan. Bentuknya seperti ini. Ya. Ada menyajikan teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, ini adalah judul, Pak Bu. Maka dalam modul yang pertama tadi muncul yang dinamakan judul. Judulnya boleh dipersingkat seperti ini. Apa? Menyajikan teks deskripsi atau menyusun teks deskripsi. Jangan lupa di bawahnya dikasih identitas. Identitas dimasukkan di bawahnya. Kemudian berikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar kalau di sini menyusun teks deskripsi itu termasuk aspek keterampilan 4 titik, ya, menyajikan data, gagasan, kemudian kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek bla 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 bla, tuliskan di situ. Setelah kita memberikan judul tadi di dalam unsur sebuah modul, yang kedua adalah petunjuk belajar. Ini kita lihat Bapak Ibu, petunjuk belajarnya. Apa? Anak-anak, kita akan mempelajari cara menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan ataupun tulis bla 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 dan seterusnya. Itu petunjuk belajarnya. Selamat belajar anak-anakku. Monggo, bahasanya yang komunikatif. Karena apa? Modul yang baik tadi membawa pada peserta didik ini bersahabat. Kita bersahabat antara peserta didik dengan modul itu. Asik bisa berkomunikasi. Ini. Setelah petunjuk belajar Bapak Ibu, pasti kita akan menuju kepada materi. Apa ini materinya? Oh, sebelumnya tujuan belajarnya. Apa ini tujuan belajar? Setelah mengikuti pembelajaran mandiri pada ini, di situ masih tertuliskan menelaah struktur. Ini sebenarnya langsung dituliskan bawahnya saja Pak Bu. Apa? Ini menyajikan data gagasan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek dan seterusnya. Langsung di bawahnya. Karena apa? Yang menelaah struktur dan unsur kebahasaan ini ada pada kompetensi 3 titik. Ranahnya pengetahuan. Kita membuat modul dengan ranah keterampilan. Betul. Tujuan belajar. Setelah kita sampaikan tujuan belajar dari judul kemudian petunjuk belajar, ada tujuannya jelas karena tujuannya hanya satu tadi, menyusun teks deskripsi. Maka kita berikan materi tentang teks deskripsi. Contoh teks deskripsi dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tulis. Dan dalam bentuk lisan, teks deskripsi bisa berbentuk rekaman dan seterusnya. Ini. Kemudian selain dalam bentuk lisan, kadang dapat pula menyusun berdasarkan dan seterusnya ini. Nah, intinya itu di sini loh Pak Bu. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi, pertama menentukan topik. Kedua, menentukan tujuan penulisan. 3, mengumpulkan informasi. 4,
sampai kelima ini. Itu materinya. Masih berlanjut materi. Terus diberikan contoh. Contoh, ini kan yang dikaji ya. Kerangka karangan misalnya. Kerangkanya apa? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Terus bawahnya pengembangan sebuah karangan. Wisata Teluk Lumba-Lumba. Ini Teluk Lumba-Lumba merupakan objek wisata yang ada di Lampung. Ini pengembangan yang nomor 1. Kerangka karangan yang nomor 1, Teluk Lumba-Lumba merupakan objek wisata di Lampung. Dikembangkan menjadi paragraf di bawahnya itu. Masih pada kalimat deskripsinya. Teluk ini memiliki pasir yang putih dan seterusnya. Sampai pada salah satu daya tarik dari dan seterusnya ini. Berlanjut. Nah, setelah selesai memberikan materi Bapak Ibu, kita lihat tugas. Tugas itu adalah LK yang diberikan kepada anak-anak. Susunlah kalimat berikut menjadi teks deskripsi yang urut dan logis. Ini adalah petunjuk kerja. Setelah memberikan petunjuk kerja, memberikan LKPD kepada anak-anak, silahkan diukur dengan evaluasi atau latihan soal. Evaluasinya ada di bawah itu. Ini Bapak Ibu, sudah tersusun sebuah modul. Kita sepakati seperti ini untuk MGMP kita. Dan nanti akan nyambung dengan apa yang kita susun RPP kemarin, LKPD-nya, kemudian modulnya seperti itu. Insya Allah nanti kita akan mempunyai seperangkat pembelajaran yang baik. Tuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita bagi tugasnya. Di tempat kita Kabupaten Karanganyar ada 5 pokja. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, 4 sampai 5. Tugasnya simpel saja, Pak Bu. Pokja 1 cukup mengerjakan modul modul kelas 7 semester gasal. Kemudian Pokja 2 cukup mengerjakan kelas 7 yang semester genap. Pokja 3 itu yang mengerjakan kelas 8 semester gasal, Pokja 4 yang genap. Kemudian Pokja 5 kerjakan kelas 9 gasal dan genap. Kembali saya sampaikan mengapa Pokja 5 yang paling banyak gasal dan genap. Karena di kelas 9 itu Pak Bu, materi esensialnya hanya terdiri dari 4 KD saja. Tidak seperti pada kondisi normal. Sehingga bisa dikerjakan secepatnya. Ini cara pembagian tugas kita. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat untuk melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas ini. Dan insya Allah kita akan membawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Karanganyar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.